Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah SWT, masih diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan ini Ustadz akan melanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu tema 4 tentang sehat itu penting, subtema 2 gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Kita lihat yang pertama, yaitu adalah mengenai isi, makna, dan amanat pantun. Bisa Ustadz buka bukunya halaman 27 ya. Yang mana mengenai pantun ini sebenarnya sudah Ustadz jelaskan di pertemuan sebelumnya ya, mengenai pengertian pantun, ciri-ciri dari pantun, bagian-bagian pantun sudah Ustadz jelaskan di pertemuan sebelumnya. Pantun itu merupakan salah satu seni merangkai kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau maksud tertentu. Itu adalah pengertian dari pantun. Yang mana pada pantun si pemantun akan mengungkapkan perasaan atau maksudnya itu di bagian dari isi pantun tersebut ya. Nah, Ustaz ingat kembali bagian dari pantun ya. Pantun itu kan dalam satu bait itu terdiri dari 4 baris. Baris 1 dan baris 2 itu disebut dengan sampiran. Baris 3 dan baris 4 disebut dengan isi. Nah, di baris ketiga dan keempat disitulah si pemantun akan mengungkapkan perasaan atau maksud dari pantun tersebut. Isi atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut. Makna pantun bisa kita pahami dari setiap kata yang menyusun baris ketiga dan baris keempat. Ya, baris ketiga dan baris keempat ini adalah mengenai isinya. Sedangkan amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Amanat juga biasanya itu terdapat pada baris ketiga dan baris keempat juga nak ya. Yaitu mengenai pantun ya. Kita lihat sama-sama mengenai sebuah pantun di sini ya. Ustaz bisa juga lihat di bukunya, yaitu sore hari berawan jingga ya. Sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Ya, itu adalah sebuah pantun yang mana isi atau makna pantun di atas adalah jika tidak menjaga kesehatan, tubuh akan mudah sakit. Ya, jelas itu adalah bagian dari isi pantun tersebut, yaitu terdapat pada baris ketiga dan baris keempat. Ya, di sini pantun ini ada amanat. Amanatnya itu apa? Agar kita harus menjaga kesehatan tubuh kita ya, biar tidak mudah sakit. Itu adalah amanat dari si pembuat pantun tersebut. Oke, yang selanjutnya kita lihat adalah persamaan dan perbedaan pantun dan syair. Anak Ustadz bisa buka bukunya halaman 30 ya. Pantun itu memiliki ciri yang membedakannya dengan karya sastra lain. Ciri-ciri pantun itu bisa beda dengan karya sastra lain ya, karena karya sastra itu banyak ya jenisnya. Salah satu karya sastra yang hampir sama dengan pantun adalah syair ya. Kita lihat pengertian dari syair ya. Syair itu merupakan karya sastra yang bersifat menasihati atau menceritakan. Sedangkan pantun itu merupakan salah satu seni merangkai kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau maksud tertentu. Itu adalah perbedaan pengertian dari syair dan pantun. Kalau syair itu bersifat nasihati dan atau menceritakan, tapi kalau pantun tidak. Nah ya, memang di situ ada dia situ semacam kayak mengungkapkan, tapi semuanya itu diungkapkan bukan dalam bentuk menasihati nak ya. Itu adalah perbedaan syair dan pengertian syair dan pantun. Kita lihat persamaan pantun dan syair. Di sini persamaan pantun dan syair yang pertama adalah satu bait ya, satu bait terdiri 4 baris ya. Mau syair atau pantun itu sama-sama dalam satu bait itu terdiri dari 4 baris
ya. Terus setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata terikat dengan irama saja. Terus bentuk puisi lama. Jadi pantun dan syair itu sama-sama bentuk puisi lama. Kita lihat perbedaan pantun dan syair ya. Perbedaan pantun dan syair. Kalau pantun bersaja ABAB, sedangkan syair bersaja AAAA. Terus pantun itu terdapat isinya itu terdapat pada baris ketiga dan keempat. Baris 1 dan kedua disebut dengan sampiran ya. Sedangkan pada syair itu semua baris 1, 2, 3 dan 4 itu disebut dengan isinya. Terus pantun bermakna gurauan, nasihat atau sindiran, sedangkan syair bermakna nasihat atau cerita. Itu adalah persamaan pantun dan syair. Anak Ustadz lihat di sini ada yang di dalam kotak warna agak kebiruan ini adalah pantun ya. Terus yang warna kuning itu ada syair. Anak Ustadz bisa lihat perbedaan antara pantun dan syair ya. Kita lihat mungkin anak Ustadz di sini kita lihat dalam satu bait ya. Ini satu bait namanya nak ya. Ini pun satu bait. Nah, itu terdiri dari 4 baris, sama-sama terdiri dari 4 baris. Terus kita lihat akhirannya. Kalau pantun akhirannya di sini hi, sedangkan syair u semuanya ya. Terus apa lagi? Yaitu mengenai isinya. Kalau pada pantun isinya itu hanya terdapat pada baris ketiga dan baris keempat. Sedangkan pada syair semuanya ini termasuk ke dalam isi ya. Itu nanti ciri-cirinya anak Ustadz bisa lihat di yang slide ini ya. Oke, itu adalah perbedaan antara pantun dan syair. Yang selanjutnya kita lihat adalah isi atau makna dan amanat pantun berdasarkan usia. Ya, pantun berdasarkan usia sudah saya jelaskan dan Ustadz berikan juga contoh di video sebelumnya. Berdasarkan usia, pantun itu dibedakan menjadi pantun anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Kita lihat pantun anak-anak dulu. Pergi ke warung membeli koran, sekalian membeli benang, ayo bermain kejar-kejaran, badan sehat, hati senang. Ini adalah contoh pantun anak-anak. Yang mana isi dari pantun anak-anak di samping ini adalah bermain kejar-kejaran, membuat badan sehat dan hati senang. Terlihat di pada baris ke-3 dan ke-4. Sedangkan amanatnya adalah anak-anak sebaiknya bermain agar hatinya senang ya. Itu adalah amanat pada pantun di samping ini. Yang selanjutnya kita lihat adalah pantun orang muda nak. Ini ya, pantun orang muda. Mengangkat batu setinggi bahu, batu diangkat berat rasanya. Jikalau boleh aku tahu, baju biru siapa namanya. Ya, ini adalah orang mau kenalan nah ya. Jadi isi dari pantun yaitu terdapat pada baris ketiga dan keempat, yaitu keinginan seorang untuk berkenalan kepada orang yang memakai baju berwarna biru ya. Amanat di pantun di sini adalah saat berkenalan sebaiknya dilakukan dengan sopan santun nah ya. Jikalau boleh aku tahu, kalau nggak boleh tahu ya udah ya. Nah, makanya kita harus menjaga sopan santun kalau ingin berkenalan. Ini ada contoh pantun orang muda. Untuk orang tua sudah saya jelaskan di video sebelum juga nak ya. Kita lanjutkan ke isi atau makna dan amanat pantun berdasarkan isi. Sekarang adalah berdasarkan isinya ya. Berdasarkan isi, pantun itu dibedakan menjadi pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Kita lihat yang pertama adalah pantun nasihat. Sungguh enak buah sukun, hasil panen dari kebun paman. Hidup bertetangga harus rukun agar tercipta ketentraman. Ya, itu adalah pantun nasihat. Isi dari pantunnya adalah hidup rukun menciptakan ketentraman.
Amanatnya adalah kita harus hidup rukun. Sedangkan pantun nasihat contohnya adalah naik kereta di dalam gerbong, bangkunya panas berbau sangit. Jadi orang janganlah sombong, masih ada langit di atas langit. Ya, itu adalah pantun kiasan. Ini isi atau makna dari pantun tersebut adalah janganlah sombong karena masih ada yang lebih hebat daripada kita. Masih ada langit di atas langit tuh maksudnya tuh nak ya. Dari ada orang yang lebih hebat dari kita nak ya. Terus amanat pada pantun tersebut adalah kita tidak boleh sombong. Itu adalah mengenai pantun nasihat dan pantun kiasan. Yang selanjutnya kita lihat cara membuat dan membaca pantun ya. Bahkan anak Ustadz kemarin sudah membuat pantun ya. Ustadz lihat pantunnya cukup luar biasa, bagus-bagus nah ya. Di sini dalam membuat pantun, yang pertama anak Ustadz yang harus lakukan adalah tentukan tema pantun yang akan dibuat. Temanya apa nak ya? Tema tentang Tentang COVID. Nah, berarti nanti itu di bagian isinya itu mengenai COVID ya. Terus tentukan jenis pantun yang akan dibuat ya. Pantun jenaka atau pantun sindiran atau pantun apa terserah anak Ustadz. Terus buatlah bagian isi pantun terlebih dahulu, yaitu baris ketiga dan keempat terlebih dahulu ya, sesuai yang saya jelaskan kemarin. Baru nanti setelah baris ketiga dan keempat terbuat, nanti kan anak Ustadz tahu akhirannya ya. Dia tuh AB, akhirannya I atau U atau apa. Nah, itu nanti yang di atasnya baris 1 itu harus sama dengan baris ketiga, baris kedua harus sama dengan baris keempat ya. Itu adalah cara membuat pantun. Buatlah bagian isi terlebih dahulu ya. Terus buatlah bagian sampiran penutup ya, sampiran di atasnya tuh ya. Terus perhatikan akhirannya nanti ya. Dia harus berbentuk ABAB ya. Nah, itu adalah cara membuat pantun. Nah, terus berbalas pantun ya. Berbalas pantun ini sering kita temui dalam kegiatan, biasanya itu adalah acara nikahan nak ya, atau acara pesta. Nah, itu ada kalau pada budaya Melayu ada tuh nak, berbalas pantun ya. Berbalas pantun itu merupakan kegiatan berpantun dapat dilakukan secara berpasangan. Ada yang memberi pertanyaan, ada yang membalas, tapi bukan bertanya atau membalas seperti biasa nak ya, harus pakai irama seperti pantun nak ya. Terus misalnya kamu membaca pantun teka-teki, kemudian temanmu membacakan pantun balasan untuk menjawab pantun teka-tekimu. Ya, kegiatan seperti itu disebut dengan berbalas pantun. Berbalas pantun itu dapat dilakukan jika topik atau tema pantun sama. Kita lihat ya. Ada siapa nih ya? Si Ali sama si Ani contohnya. Nah, pantun yang pertama itu akan dibacakan oleh si Ali contohnya. Pulang ke kampung halaman, mampir sebentar ke kota Sragen. Coba teka wahai teman, sel darah apa yang mengangkut oksigen? Nah, itu adalah pantun dari si Ali. Nanti si Ali akan membalas dari pantun si Ali tersebut. Ya, balasannya adalah pulang kampung ke Majalengka. Sudah pasti beli oleh-olehnya. Kalau boleh coba ku teka, sel darah merah itu jawabannya. Ya, itu adalah salah satu bentuk dari berbalas pantun. Oke nak ya, mungkin cukup sekian dulu mengenai video pembelajaran kita. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.